Silakan. Monggo, Pak. Terima kasih Mbak Sinta ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Adrina Sofyan, Kepala Jurusan Bapak Muhammad Harwini, mungkin ada dari perwakilan Rektor Universitas Unusia yang saya hormati pula, Bapak Ibu para Ketua Prodi kalau mungkin ada yang hadir, kemudian para peserta yang semuanya kami tidak sebutkan satu persatu juga yang kami hormati, kemudian teman dari kami dari LSPPO di hadir Pak Agus Yulianto dengan Ibu Dea Tresna. Terima kasih, saya kira kesempatan yang sangat baik ini kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas waktu, kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berbincang-bincang mengenai ketahanan pangan, termasuk juga dalamnya adalah bagaimana kita menciptakan pangan yang sehat, ramah lingkungan, dan seterusnya. Mungkin pada kesempatan ini kami dari SPPO menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Fakultas Teknik, khususnya Ibu Dekan yang kebetulan hadir pada saat ini, yang telah memberikan waktu kepada kita. Mudah-mudahan tadi sudah ada slot yang bisa kita mungkin bicarakan dalam pembuatan penggunaan pupuk organik ini ke depan dari prasarana. Saya kira ini hal yang bagus bulan di bidang kita semua, skema-skema yang bersangkutan. Baiklah, saya kira mungkin saya mohon minta tolong Bu Dea bisa share screen mungkin. Jadi kami mencoba memberi judul dengan perspektif pertanian organik dan kompetensi kerja, karena terkait nanti dengan SDM yang kompeten. Lanjut saja. Nah, ini tentu banyak juga yang saat ini, padahal kami mengikuti sudah 2 dekade ini mengawal atau ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan untuk pengembangan pertanian organik di Indonesia. Memang kelihatannya memang tidak secepat yang non-organik begitu, karena memang dukungan dan barangkali juga dari hasil temuan teman-teman yang meneliti tentang keorganikan di sekolah bisnis di Universitas di IPB University itu memang banyak kesadaran masyarakat tentang pangan sehat ini juga perlu aja edukasi yang terus-menerus begitu. Nah, kenapa mesti SDM kita harus kompeten di bidang organik? Lanjut, jadi ini saya kira pertanyaan yang mendasar karena belakangan ini dengan ratifikasinya perjanjian MEA, jadi Masyarakat Ekonomi ASEAN, lalu ada tentunya APEC, APTA, dan selanjutnya WTO yang menuntut adanya suatu perubahan strategis ya. Terutama di dinamika global inilah yang mengharuskan kita harus akan bersaing dengan bebas di pasar baik bentuk produk maupun juga dalam bentuk mungkin jasa termasuk tenaga kerja. Ini tentu pasti di ASEAN aja kita sudah memang kalau kita tidak menyiapkan tenaga kompeten, ini tentu kita akan dibanjiri oleh tenaga kompeten dari negara tetangga, pasti begitu. Oleh karena itu, saya kira sudah tepat melalui peraturan Presiden, kemudian tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja, dan seterusnya sudah menyiapkan
ini semua untuk menghadapi era perubahan lingkungan strategis ini. Salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan tenaga kompeten supaya kasus-kasus seperti pembuatan jalan kereta api cepat ke Bandung itu dulu banyak protes karena banyak tenaga kasar itu didatangkan dari pemberi modal atau dari Cina ya memang dalam perjanjian begitu, tenaga yang digunakan harus kompeten. Kita banyak sekali memiliki sumber daya kompeten di bidang tenaga bangunan, tukang batu, tukang las, tapi pada waktu itu belum terpikirkan. Itu harus memiliki bukti. Bukti itu adalah surat tanda sertifikat kompetensi. Nah, oleh karena itu belakangan inilah semua ahli-ahli las, ahli bangunan dan semuanya yang akan digunakan harus memiliki sertifikat kompetensi. Saya kira itu. Jadi itulah implikasi nanti daripada salah satu implikasi daripada perubahan lingkungan strategis atau dinamika global ini. Lanjut. Nah, ini kalau kita sudah memiliki SDM kompeten dan berdaya saing, ini memang semua kelembagaan baik universitas atau di bidang pendidikan, bidang pelatihan, kemudian pendampingan, semua harus memang berbasis kepada kompetensi. Jadi semua standar kompetensi kerja nasional ini harus diterapkan yang sudah disusun oleh para pemangku kepentingan dari akademi, dari industri, kebutuhan SDM di industri seperti apa, itu memang masing-masing SKKN ini sudah disusun, disahkan melalui konvensi, melalui proses itu, sehingga diharapkan dengan tenaga sumber daya kompeten ini nanti bisa membangun produktivitas yang lebih tinggi, efisien, kemudian berkarir lebih baik, dan nanti bisa mempunyai daya saing di tingkat nasional sampai kepada global nanti. Lanjut. Nah, tuntutan yang berikutnya adalah dari aspek pangan ini adalah bagaimana kita harus mampu menyediakan pangan yang aman dan ramah lingkungan. Saya kira ini tantangan yang luar biasa karena kita tahu penyakit-penyakit baru yang timbul yang diperkirakan dari akumulasi residu pestisida, hormon dan antibiotik ini yang baik itu di hewan, di produk hewani maupun di produk tanaman ini secara akumulatif itu dapat menimbulkan sebagai salah satu penyebab dari timbulnya penyakit-penyakit baru. Misalnya banyak ginjal dan sebagainya. Nah ini kalau dari aspek organiknya, bahwa produk organik itu lebih kaya nutrisi dan mineral. Dari hasil penelitian yang saya kutip, memang nampak ini, misalnya salah satu contoh tomat misalnya. Itu kalau yang organik itu kandungan kalsium per 100 mg itu 23 mg. Jadi cukup tinggi dibanding dengan yang non cuma 5. Jadi kalau kita bandingkan itu hampir 4,5 kali lebih tinggi. Begitu juga di salada, di buncis, nanti di tomat juga gitu, vitamin itu 25-50% lebih tinggi vitamin A-nya kalau itu dilakukan dengan cara-cara organik. Lanjut. Nah ini tentu yang kedua lebih aman dan aman dikonsumsi. Ini sudah pasti karena produk-produk organik itu tentu sesuai dengan ketentuan standar nasional Indonesia pangan organik nomor 6729 itu tahun 2016 yang terakhir
itu memang tidak boleh ada produk-produk yang pupuk ataupun pestisida sintetis yang masuk ke dalam produk organik. Jadi tidak dibolehkan, dilarang. Gitu. Jadi di sini tentu pangan organik itu akan lebih akan bebas residu pestisida sintetis, akan bebas residu hormon dan antibiotik di produk hewan, dan bebas dari GMO. Lanjut. Nah, tiga tentu ramah lingkungan. Jadi produk organik atau pertanian yang dilakukan secara organik akan pasti menyebabkan atau menimbulkan mengurangi polusi, pencemaran dan sebagainya, sehingga meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam tanah, kemudian keseimbangan ekosistem, lalu keseimbangan musuh alami, pertanian yang akan menimbulkan pertanian berkelanjutan. Jadi dampaknya banyak. Memang nenek moyang kita sudah, para pendahulu kita sudah membuat sebelum proses penerapan penggunaan pestisida ini dulu memang sudah digunakan sebetulnya secara ini, sehingga tidak ada istilah semprot pestisida dan sebagainya, karena secara alami ada keseimbangan predator-predator yang harus otomatis dia akan memakan, misalnya di sawah tikus harus dimakan oleh ular, dan ular mungkin dimakan oleh burung elang dan sebagainya. Jadi sudah saling predator-predator itu saling menyeimbangkan diri. Lanjut. Nah, ini saya kira mengapa mesti pangan organik, jadi masih trennya begitu, di mana di dalam tren dalam keamanan organik itu, pangan organik itu memang tumbuh sejak 2 dekade terakhir ini, tumbuh kepedulian konsumen. Memang mereka menginginkan pangan yang aman, bebas kontaminasi, pembusukan, dan lain-lain ya, pemalsuan, lalu ada pencemaran dioksin dan lain-lain. Jadi inilah sebetulnya kepedulian konsumen. Kemudian ada tuntutan baru di mana pangan itu harus segar, harus bervariasi, harus kurang garam, kurang gula, kurang lemak, yang sesungguhnya semua ini adalah sebagai salah satu secara akumulatif akan menjadi penyebab. Misalnya garam bisa ada tensi tinggi, gula bisa diabetes, dan seterusnya. Lanjut. Nah, perkembangan pertanian atau peternakan organik belakangan ini sebetulnya ada suatu gerakan, ada pemicunya sebetulnya sejak 2 dekade terakhir ini, di mana para konsumen atau masyarakat itu ingin bergaya hidup sehat, kembali kepada alam atau back to nature, sehingga semua ini akan membuat hidup menjadi nyaman. Dan yang berikutnya adalah karena ada rasa ketakutan. Ketakutan itu tadi karena ada residu pestisida, karena ada BSE di hewan, dan seterusnya, ada antibiotik, hormon, sisa-sisa residu dari pemberian pada daging, baik itu di ayam, di sapi dan sebagainya untuk penggemukan. Inilah saya kira pemicu daripada kenapa masyarakat sudah mulai mengarah kepada kesadaran, sehingga pemicu inilah yang mendukung persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk menjadikan pangan itu atau memproduksi pangan sehat. Lanjut. Nah, kalau kita lihat refreshing saja, barangkali Bapak Ibu semuanya sudah paham. Jadi
macam-macam pertanian dulu di zaman pertanian tradisional itu yang saya ceritakan tadi. Memang tidak pernah mengenal pupuk kimia, pupuk sintetis atau pestisida sintetis dan sebagainya. Jadi mereka lakukan secara konvensional lah. Sangat alami, jadi memutus siklus penyakit itu tanaman itu hanya menggunakan secara alami juga. Jadi setahun hanya 6 bulan perai jadi kosong, jadi ada putus hubungan 6 bulan berikutnya menanam. Jadi otomatis sudah secara alami penyakit itu terputus, dia tidak nyambung. Tapi memang beda dengan sekarang. Jadi kita harus menanam padi terus-menerus karena memang kebutuhan jumlah manusia sudah semakin banyak. Kebutuhan pangan harus tersedia setiap saat. Sehingga terjadilah proses yang berkesinambungan. Habis di sini. Jadi penyakit tanaman itu akan terus berpindah. Jadi tidak ada siklusnya, tidak ada yang putus. Nah, di sini ada pertanian konvensional yang gerakan apa dulu namanya revolusi hijau, kemudian dilanjutkan karena revolusi hijau ini banyak sekali menggunakan bahan-bahan sintetis sehingga memang tumbuh subur, tapi dampaknya memang itu juga ada dampaknya, banyak tadi keragaman hayati kita tewas begitu ya, mati, kemudian kita langsung menuju lalu ide untuk pertanian yang terintegrasi atau integrated production. Jadi inilah penerapan adanya misalnya pengendalian hama terpadu misalnya ya, contoh-contoh seperti itu. Lalu yang berikutnya itu pun juga masih belum terjamin karena memang penggunaan itu masih juga sering tidak sesuai dengan SOP yang ada, sering dilanggar sehingga residu masih tinggi. Kemudian ada suatu gerakan-gerakan tadi yang saya sampaikan kepada pertanian organik. Nah, pertanian organik inilah diharapkan nanti bisa berkelanjutan. Di samping juga memang ada pertanian berkelanjutan yang sifatnya masih diperkenankan menggunakan pestisida yang sangat terbatas begitu. Apabila memang krusial tidak ada cara-cara non pestisida yang bisa digunakan itu masih diperkenakan. Misalnya mesti di sawit misalnya ini ya ada sustainable palm oil, lalu ada di kopi, kakao dan teh misalnya yang sudah diterapkan sustainable agriculture itu. Jadi sudah ada standar yang memang harus diikuti. Tapi itu masih diperkenankan dalam jumlah yang dan digunakan pada saat sangat krusial. Kalau dengan cara-cara alami tidak bisa dilakukan. Nah, yang terakhir adalah pertanian biodinamik ini. Ini saya kira banyak dilakukan juga dan sudah di-studi juga ini. Saya pernah mengikuti ceramah seorang ustadz gitu pada waktu event tertentu bahwa di Amerika telah diteliti bahwa tanaman-tanaman atau produk tanaman yang dihasilkan dari dengan penuh syukur, dengan penuh doa, di samping juga menerapkan cara-cara organik, itu jauh memberikan hasil yang lebih baik begitu. Saya kira contoh di bunga-bungaan, saya kira di anggrek, para ibu-ibu ini biasa itu pagi-pagi menyambut selamat pagi, kemudian diajak komunikasi, walaupun memang itu tanaman tidak bisa berkata-kata, tetapi adalah juga sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mungkin bisa menyambut apa yang diperhatikan oleh para pemiliknya sehingga mereka memberikan hasil semaksimal mungkin untuk berusaha menyenangkan bagi para pemujanya atau pemiliknya begitu. Inilah saya kira model-model yang pertanian yang berkembang sampai saat ini. Lanjut.
Nah, ini kalau lihat gagasan pertanian organik, saya bilang tadi, kalau di Indonesia memang berkembang 2 dekade terakhir lah, 20 tahun terakhir ini sangat cepat sebetulnya begitu. Tapi mungkin kecepatannya tidak seperti yang di negara-negara lain. Ini secara internasional wajah di tahun 2000, sejak 2000 tuh trennya sangat meningkat, menajam meningkatannya begitu. Jadi luar biasa. Inilah harapan-harapan ke depan, mudah-mudahan dengan berorganik ini semua makhluk berbahagia, termasuk kita sehat semua begitu. Lanjut. Nah, ini tentu di dalam pertanian organik ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi tentu yang tidak boleh itu pasti yang berbau sintetis atau berbau kimia buatan gitu ya. Nah, memang si pangan organik ini sekarang ini harga memang di pasar harus lebih tinggi, lebih sehat, lebih enak rasanya, lebih besar, lebih shelf life atau daya tahannya lebih panjang kalau sudah dimasak. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh coba menanak nasi yang non organik dan yang organik, nanti disimpan pada kondisi yang sama, itu akan nampak nanti mana yang bau duluan, mana yang tidak enak dimakan duluan, itu akan terasa. Jadi tentu yang tidak boleh di sini adalah sintesis tadi, yang boleh adalah yang pestisida alami, dengan bahan-bahan tentu dari produk-produk alami juga, misalnya seperti mahoni, taprose, C, lalu kulit buah, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini tentu di dalam tujuan pengembangan pertanian organik itu tetap seperti yang lain juga gitu, mempunyai 3 aspek yang penting, yaitu tujuan di samping tujuan ekonomi, ada tujuan ekologi dan tujuan sosial. Jadi rinciannya bisa dicek di kiri kanan ini dengan warna yang sesuai dengan tujuan ekologi. Ekologi sudah jelas sekali, ramah lingkungannya ini yang luar biasa. Ekonomi tentu diharapkan memang dengan berorganik mempunyai value added yang lebih tinggi. Dari aspek sosial tentu kesehatan dan sebagainya. Lanjut. Lalu kalau kita lihat definisi daripada organik sesuai dengan SNI, karena banyak sekali kadang-kadang masyarakat masih salah pengertian apa yang dimaksud organik itu, asal tidak menggunakan pestisida, itu tidak menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, ya sudah organik gitu. Sebetulnya ya sebagian ada betulnya, tetapi tidak 100% betul. Karena di lain itu masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau menurut definisi di sini bahwa pangan organik adalah sebuah sistem pertanian atau peternakan organik yang menerapkan praktek-praktek manajemen dengan tujuan memelihara ekosistem untuk mencapai produktivitas yang berkelanjutan. Jadi kira-kira garis besarnya seperti itulah pangan organik ini. Dengan cara-cara ini, sustainability daripada penyediaan pangan nanti ke depan, dan juga biodiversity, keragaman hayati itu bisa, kesuburan tanah, air, itu bisa terpelihara dengan baik. Lanjut. Nah, kalau kita lihat skema pertanian organik ini kan sebenarnya ini ringkasan dari yang di atas tadi juga. Jadi yang merah ini tentu input bahan kimia tidak diperkenankan.
Lalu harus pertanian organik itu disertai dengan apa namanya, tanpa kimia, harus mempertahankan keanekaragaman hayati, kemudian keseimbangan ekosistem yang tadi sudah kita bicarakan di depan. Input-inputnya tentu semuanya adalah berbasis organik murni. Lanjut. Nah, kita lihat sedikit proses pengembangan standar pertanian organik ini yang sudah beberapa kali, mungkin 4-5 kali direvisi. Ini pun nanti sedang ada proses revisi lagi karena ada perkembangan-perkembangan baru, misalnya hidroponik organik itu memang tanpa harus menggunakan media organik, ini sudah pasti dia produknya adalah organik begitu ya, aqua kultur. Nanti kita jelaskan berikutnya. Nah, ini standar ini sebenarnya dibangun dari bawah, dari bottom up klaim gitu ya. Kalau orang sudah mengklaim produk saya organik gitu, secara otomatis harus mengikuti aturan standar organik, itu tidak bisa keluar dari situ gitu. Ada yang mengatakan bahwa wah, mengikuti SNI itu ruwet, jadi repot gitu. Ada juga. Tapi mau tidak mau kalau itu memang produknya diklaim organik, ada tulisan organik, ini mau tidak mau standar ini harus diikutin begitu. Kecuali kalau memang bukan menulis produk organik di dalam label, misalnya pangan sehat, itu ya boleh-boleh saja, itu dia tidak perlu ada 100% mengikuti standar gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam pembangunan standar dan pemeliharaan standar ini, dan juga mungkin nanti ada revisi-revisi ini, ada pemerintah membentuk otoritas kompeten. Jadi otoritas inilah yang nanti akan memelihara standar, merevisi kalau sesuai dengan perkembangan kondisi perkembangan keadaan. Jadi baik secara nasional maupun internasional. Jadi kenapa dibentuk otoritas ini mungkin perlu dipahami bahwa di Kementerian Teknis yang ada sekarang di Kementerian Pertanian ini tidak ada satu direktorat jenderal atau pusat atau yang khusus memang menangani pertanian organik, tidak ada. Ada di semua bagian di seluruh itu ada yang menerapkan pangan organik, tetapi tidak bisa diakui atau ini karena memang tidak mengacu kepada standar. Oleh karena itu otoritas inilah yang nanti mengontrol salah satunya, baik itu lembaga sertifikasinya juga termasuk juga di dalam pengawasan otoritas, terutama lembaga sertifikasi organik, produk organiknya yang beredar. Nanti kalau ada produk organik yang tanpa logo misalnya, tapi ada tulisan organik, nanti ini tentu otoritas ini akan mengawasi, dan mungkin akan ada kena pasal juga mungkin di dalam produk beredar itu ya, ada harusnya terregistrasi juga. Lanjut. Nah, kalau kita sepintas nih, barangkali teman-teman sudah pada mengetahui semua bahwa secara internasional standar organik itu memang ada masing-masing punya ego inilah, Eropa punya EU begitu ya. Kalau kita punya produk mau dijual ke Eropa, kadang-kadang dia minta harus memakai labelnya EU, salah satu dari lembaga sertifikasi organiknya mereka gitu. Walaupun kadang-kadang yang diberikan otoritas untuk mengaudit itu bisa saja orang-orang kita yang sudah kompeten, yang sudah punya kompetensi inspektor di sini begitu. Itu kejadiannya begitu, karena kalau mereka datang untuk sesuatu yang mungkin biayanya nggak memadai, lalu para pelaku tidak mampu membayar. Nah, ini jalan tengahnya begitu. Mereka menunjuk perwakilan atau
asesor-asesor atau inspektor yang kompeten yang ada di Indonesia. Ada IPOAM ini, Federasi Organic Agriculture Movement ini yang beberapa kumpulan dari negara-negara tertentu. Kemudian Amerika punya sendiri. Lalu yang bersifat universal atau umum, negara-negara itu di bawah WHO dan FAO itu adalah CAC ini, Codex Alimentarius Commission, yang berpusat di Roma. Mereka lah yang membuat guideline, prinsipal daripada produk organik ini, baik di bidang budidaya, processing, labeling, marketing, dan seterusnya. Jadi mereka yang membuat guideline-nya, yang nanti harus diikuti oleh standar-standar baik Eropa, EPOA, mungkin Jepang punya sendiri juga gitu. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh saja. Misalnya kita di Indonesia menggunakan CAC kita, jadi yang miliknya FAO, yang dibangun oleh Codex tadi, Codex Alimentarius Commission. Jepang pakai sendiri, dia punya JAS, Korea, Cina ada IPOAM, India banyak menggunakan karena sesuai dengan ini kemana arah ekspornya mereka sesuai dengan permen. Kita sebetulnya juga begitu, tapi lebih banyak kita mengacu kepada CAC. Lanjut. Ini saya kira ini contoh logo apabila suatu lembaga produk atau pelaku usaha yang mengklaim dia adalah produknya organik, dia harus mensertifikasi organiknya, lalu dia produknya nanti akan mendapat logo ini. Logo ini sudah paten, ini sudah didaftarkan di Menhumkam. Jadi dengan dimensi, warna dan sebagainya sudah tertentu, jadi tidak, kalau ada yang meniru itu gampang ditelusuri. Jadi kalau lihat dari lembaga sertifikasi organik produknya di Indonesia ini ada 9 sampai sekarang. Tidak banyak beranjak, dan banyak ini yang berada di Jawa saja, kecuali satu di Sumatera Barat ini, lembaga sertifikasi organik Sumatera Barat. Sehingga kawan-kawan kita di timur, di kopi organik di Wamena, di Toraja, kakao di daerah timur banyak tumbuh. Ini kesulitan biaya karena terlalu mahal mereka menanggung transport dari tanah Jawa ini yang umumnya banyak di Jawa. Oleh karena itu ke depan memang harusnya sudah dipikirkan bahwa ada regionalisasi lembaga-lembaga sertifikasi organik ini sehingga para pelaku bisa mendapatkan sertifikat dengan biaya yang lebih murah. Kira-kira mungkin pemikirannya seperti itu ke depan. Lanjut. Nah, ini ke depan memang karena sesuai dengan hasil penelitian terbaru juga, bahwa edukasi kepada para konsumen, para semua yang pemangku yang terlibat di dalam bisnis ini harus diedukasi. Karena begitu budidaya itu sudah organik, nanti diangkut dengan angkutan yang non organik, ada bekas pupuk atau kotoran lain. Nah, ini juga menjadi termasuk persoalan juga nanti. Integritas keorganikannya akan terganggu begitu. Jadi saya kira kita perlu membangkitkan kepercayaan konsumen terhadap bahwa ini betul pangan organik, ya salah satunya dengan melaksanakan sertifikasi produk organik yang dan diklaim lalu dikasih logo. Itu membuktikan bahwa yang bersangkutan, pelaku yang bersangkutan itu memang betul-betul telah menerapkan. Lanjut. Ini semuanya tentu peran pemerintah. Nah, saya kira kalau lihat dari SNI tentu dari proses budidaya atau produksi sampai kepada pemasaran. Dan bahkan nanti lanjut ke pengolahannya juga harus terintegrasi.
Karena banyak produk-produk olahan dari luar negeri sekarang masuk ke Indonesia menggunakan organik begitu. Nah, ini kan harus diverifikasi oleh otoritas, siapa yang mensertifikasinya, di mana produksinya, berapa, kemana saja. Jangan sampai nanti olahannya capnya organik tetapi ternyata bahan bakunya tidak organik. Ini memerlukan verifikasi. Ini adalah tugasnya daripada otoritas yang memang sangat berat ini mengawal masuknya produk-produk yang berlabel organik, yang keorganikannya kita juga tidak yakin 100% gitu. Nah, ini kalau lihat dari produksi, saya kira nanti kita rinci lebih lanjut mulai dari benih, pupuk, pestisida, masa konversi lahan, perawatan kebun, dan seterusnya air yang digunakan. Ini semuanya harus nanti mengacu. Nah, inilah yang nanti dibuat di dalam standar kompetensi, sehingga seorang yang SDM yang kompeten nanti bekerja itu tahu persis bagaimana benih organik itu, pupuk yang dimaksud organik, bagaimana cara membuatnya. Karena konsep organik ini sebetulnya kan lebih banyak dari petani, dari pelaku, oleh pelaku untuk pelaku gitu. Jadi untuk masyarakat. Jadi tidak ada yang dari luar sebetulnya. Dan zero waste nanti semua limbah-limbahnya juga diolah kembali menjadi pupuk dan sebagainya. Lanjut. Nah, kalau lihat peluangnya sih luar biasa. Dari dulu memang hasil Indonesia punya peluang yang cukup besar di bidang pertanian organik ini. Nah, cuma sekarang kan memang sebagian tanah-tanah pertanian kita ini kan sudah kena penggunaan pupuk kimia, lalu pestisida, mencari lahan-lahan yang memang betul-betul belum tersentuh itu juga tidak mudah. Nah, ini perlu ada, kalau memang sepakat untuk berorganik semua, tentu harus ada konversi lahan nanti. Jadi memerlukan waktu juga begitu. Tapi salah satunya adalah dengan konversi. Di samping itu juga mungkin nanti sesuai dengan tema daripada webinar hari ini, bahwa kita bertani secara organik dari rumah itu, ini juga saya kira menarik sekali ini nanti ke depan kita bicarakan nanti berikutnya. Dari aspek pasar juga begitu, ada kenaikan yang luar biasa dari tahun ke tahun. Kalau dari data yang saya kutip itu ada 20-30% per tahun itu meningkat. Kalau kita lihat dari grafik peningkatan itu kan sangat tajam, dari tahun 2000 itu sangat memuncak begitu tajamnya. Jadi inilah, jadi tentu kesadaran masyarakat gerakan hidup sehat ini juga sudah mulai tumbuh dengan baik. Lanjut. Nah, kita mulai dengan sedikit menyinggung tentang, saya kira juga ini teman-teman praktisi yang sudah banyak melakukan, ini kita hanya merefresh kembali budidaya pertanian organik sesuai dengan dengan SNI 729 itu, yang mungkin sekarang sudah dalam proses revisi lagi. Itu budidayanya sebagai berikut. Lanjut. Nah, ini tentu kita mulai dari sejarah lahan ini. Memang kalau lahannya belum jelas sejarahnya, nah ini harus dipastikan oleh para pelaku bahwa lahan ini memang betul-betul sudah sesuai dengan aturan atau standar dari SNI pertanian organik. Kemudian olah lahan, konversi lahan kalau memang pernah dipakai oleh untuk tanaman yang pernah digunakan pupuk kimia, apakah itu semusim atau tanaman tahunan, itu konversinya tentu memerlukan waktu yang berbeda-beda. Kemudian peningkatan kesuburan tanah ini juga bagaimana
Organik ini harus selalu memperhatikan kesuburan tanah, pencegahan erosi dan sebagainya. Ini betul-betul di dalam pertanian organik sangat diperhatikan. Lanjut. Nah, benih juga bagian yang sangat penting dari pertanian organik, di mana kalau memang ada benih bersertifikat organik itu bagus. Tapi selama ini kemungkinan sangat sulit itu memperoleh benih yang bersertifikat organik. Oleh karena itu di dalam standar silakan membuat sendiri dengan ada perlakuan-perlakuan dari bibit atau benih non organik diperlakukan sebagai organik, sehingga dalam beberapa kali tanam nanti tanam yang ketiga atau keberapa begitu nanti itu sudah bisa diklaim sebagai benih organik untuk selanjutnya begitu. Ya, ini juga persoalan di dalam perbenihan agar kalau sudah diperlakukan sebagai benih organik kemudian ditanam kemudian nanti dibenihkan lagi, nah itu seterusnya sudah menurut SNI begitu bisa diklaim sebagai benih organik. Lanjut. Nah, ini saya kira salah satu memproses pupuk organik ini. Ini ada di dalam unit kompetensi daripada atau kita punya skema sendiri untuk membuat pupuk organik. Tapi di samping itu ada juga di skema-skema fasilitator, inspektor, di operator juga, budidaya juga ada. Jadi kalau mau ngambil kompetensi hanya pupuk saja itu bisa. Jadi khusus pupuk saja. Nanti juga pestisida juga tersendiri ada gitu. Kalau mau dari budidaya keseluruhan juga nanti ada juga unit kompetensi membuat pupuk organik. Lanjut. Nah, ini kalau saya kira contoh-contoh, saya kira para praktisi sangat paham di lapangan bagaimana kita memelihara kesuburan tanah. Jadi mencegah erosi tentu dengan terasering, dengan dinding-dinding yang dibuat baik dari batu-batuan ataupun dari bahan-bahan lain yang membuat kesuburan itu tidak, mungkin pupuk organik itu tidak hanyut begitu ya apabila ada kena hujan dan sebagainya. Dan lingkungannya juga harus tetap dijaga. Apabila di lingkungan itu belum organik, kita harus menanam tanaman barer atau penghalang agar tidak kontaminasi di tanaman kita yang sudah organik. Lanjut. Nah, ini lanjut. Nah, ini saya kira contoh model memelihara kesuburan juga di mana bebek itu juga yang menghasilkan mengolah tanah, lalu juga mungkin membuang kotoran di sana sehingga secara alami dia juga tanah itu akan menjadi lebih subur. Dan tanah miring juga ada terasering dan sebagainya. Lanjut. Nah, mungkin yang dilarang nanti di dalam pertanian organik ini adalah seperti ini. Dilarang membakar jerami, itu tidak harusnya bisa digunakan sebagai pupuk organik, jadi jangan dibakar lah. Pokoknya proses pembakaran tidak boleh dilakukan, sangat dilarang. Kemudian tidak bisa membiarkan produk lahan terbuka lebar seperti yang di sebelah kanan bawah ini, karena itu akan menimbulkan emisi gas CO2 yang sangat tinggi sehingga akan menimbulkan gas rumah kaca yang mengganggu ozon juga. Ini juga tebing-tebing ini juga harusnya tidak boleh sampai ada longsor begitu karena memang tidak ada tanamannya. Ini juga harus dicegah. Baik juga yang di pinggir-pinggir kali dan sebagainya. Jadi ini tidak boleh dibiarkan gitu dalam pertanian organik. Lanjut. Saya kira pengelolaan air juga demikian. Kalau sumbernya memang yakin tidak ada di hulu yang menggunakan pestisida atau pupuk kimia, ini
mungkin bisa digunakan langsung. Tapi sekiranya ada lanjut dia itu harus diperlakukan di treatment seperti ini. Jadi mengelola pengairan ini harus ditampung dulu, ditumbuhkan enceng gondok, lalu ada semacam rumput yang menyerap polutan-polutan itu. Setelah dites memenuhi syarat, baru boleh dialirkan ke kebun-kebun tanaman organik. Lanjut. Nah ini sama aja, kira menggunakan gulma dan sebagainya sehingga bisa memenuhi syarat airnya ini. Jadi banyak asola yang banyak digunakan juga. Lanjut. Nah ini tentang pembuatan biopestisida atau pestisida organik ini. Ini salah satu contoh saja formula yang digunakan. Biasanya ini untuk membunuh apa itu kutu-kutu putih biasanya itu ya. Ulat-ulat itu dengan ini sangat manjur itu. Jadi tidak perlu pakai pestisida sintetis gitu. Lanjut. Nah ini bahan-bahan saya kira pestisida alami yang Bapak Ibu saya kira praktisi sangat mengenal dengan baik. Lanjut. Nah ini petani gotong royong membuat pestisida organik dengan bahan-bahan yang sudah dianjurkan. Kemudian mereka pakai bersama untuk mungkin punya penyakit tanaman yang sama, lalu ya mereka menggunakan formula yang sama. Lanjut. Nah ini sebetulnya apa sih masalahnya pertanian organik? Memang tadi konsumen itu memang confidence-nya kurang itu. Apakah ini organik beneran atau bukan begitu ya? Kalau iya apa buktinya ini? Nah untuk membuat confident ini yang itu yang tadi yang kita ceritakan harus dikerjakan, harus disertifikasi, harus tenaga kerjanya nanti harus yang kompeten, yang paham betul tentang budidaya pertanian organik. Lembaga sertifikasi organik juga harus melakukan audit untuk benar bahwa kawasan, luasan, produksi yang diberikan label organik itu harus sudah pasti, harus jelas gitu. Tidak bisa memproduksi 1 ton lalu yang dilabel 2 ton. Tentu yang 1 ton lagi mencuri dari mana gitu. Nah ini yang memang komitmen kita kalau sudah bertani organik harus memang dipasang kejujurannya itu. Kalau memang merasa berat, jujur, ya lebih baik jangan berorganik gitu. Karena ini taruhannya besar sekali. Karena berorganik di samping juga kita harus jujur, mempertahankan kejujuran begitu ya. Juga memang ini saya kira juga PMA ini salah satu penanaman modal akhirat karena kita mampu menyehatkan orang, menyehatkan lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sangat saya kira luar biasa ini. Lanjut. Nah ini produk-produk yang sudah tersedia di pasar, beberapa yang diambil sudah ada label, ada logo, ada kode lembaga sertifikasinya dari otoritas diberikan kode nomor 1 LS organik, LSO apa, kode nomor 2 gitu. Jadi tidak boleh mencantumkan nama LS-nya, tapi harus menyatukan kodenya. Sudah diberi nomor oleh otoritas kompeten pangan organik. Lanjut. Saya kira tantangan ke depan ya seperti kita sampaikan tadi, SDM termasuk operator, fasilitator, inspektor, ini yang kompeten memang masih terbatas. Kita sampai saat ini lembaga sertifikasi profesi untuk pertanian organik ini hampir mendekati baru 4.000 lah. Dan kebanyakan mahasiswa yang, kebetulan banyak mahasiswa yang menjelang lulus. Kita berharap nanti bisa memberikan pendampingan, memberikan pelatihan, lalu melakukan sendiri
mereka paham betul sebagai fasilitator, jadi memberikan bimbingan. Itu kita harapkan. Jadi kebanyakan 95% dari hampir kompeten itu, tenaga kompeten di organik ini adalah mahasiswa yang menjelang lulus. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat kepercayaan konsumen ini. Pemahaman tentang organik yang benar itu seperti apa, yang lengkap gitu ya. Lembaga sertifikasi organik juga jumlahnya sangat terbatas, itu tantangannya. Tadi saya bilang sudah hanya di Jawa saja. Sehingga kalau mau di Papua mau bikin produk organik yang berlabel organik, kopi dan lain-lainnya, tentu harus membayar mahal, mendatangkan asesor dari atau inspektor dari Jakarta atau dari Bogor dan sekitarnya. Lanjut. Pak Nyoman, izin Ya. mengingatkan waktunya 1 menit lagi ya Pak. Oh ya, saya kalau gitu Iya. saya segera aja ya. Iya Ya Pak. ini maaf, jadi Iya saya Pak. terlalu detail kali. Jadi ini otoritas kompeten, jadi nanti bisa dilihat saja share anunya ya. Bagaimana tugas otoritas, lalu hubungannya dengan pelaku, dengan LSP, dengan lembaga LSO dan sebagainya, inspektor, fasilitator dan seterusnya. Lanjut, pada sedikit ya, saya terkesima ini waktunya. Jadi permohonan nanti bisa dilihat saja bagaimana cara memohon untuk bisa mendapat sertifikat organik. Lanjut. Kemudian otoritas kompeten, nah ini logo, saya kira logonya ini merah putih, tulisannya merah, ini ada flag karir negara ini merah putih, kemudian hijaunya green, lalu ini ada bintil-bintil, ada akar, ada Pancasilanya, ada perkembangannya tumbuh gitu ya. Lanjut. Ini saya kira nggak usah, langsung aja perkembangannya. Kemudian sekalinya ini kompetensi, saya kira hubungan-hubungan bagaimana nanti ini ada kesetaraan tadi, kesetaraan antara pendidikan keilmuan dan pendidikan keterampilan, itu juga sama-sama. Nah ini saya kira yang nanti di rumah ini, yang cara membuat kebun hidroponik sederhana di rumah ya. Tapi ini memang yang penting asupannya atau menu menu atau makanannya ini harus organik begitu. Kalau tidak organik, tidak bisa kita sebut hidroponik itu organik. Tapi kalau semuanya memakai asupan organik, ya berarti produknya dan bibitnya juga organik, itu baru disebut organik. Lanjut. Ini sedang diproses di dalam SNI yang baru. Lanjut. Nah, ini saya kira pembuatan, saya kira tidak perlu, nanti bisa dilihat ini. Lanjut Pak Dea. Nah, ini yang juga sama, ini yang sekarang banyak saya juga kebetulan punya juga di rumah ini untuk main-mainan. Jadi lalu lanjutnya ada aquaponik juga ya, kira yang sederhana. Lanjut ya. Nah ini contoh-contoh, jadi nutrien. Lanjut. Ini menanam dengan hidroponik. Lanjut. Saya kira ini banyak, nanti bisa dilihat. Ini aquaponik yang dimana di bawahnya bersirkulasi dengan, tentu makanan ikan yang diberikan ini juga harus organik. Karena nanti kotoran ikan ini nanti akan disirkulasikan sebagai menu daripada tanaman yang tanam di atasnya. Saya kira itu. Lanjut. Ya, terus. Saya kira itu perbedaannya. Ya, ini contoh-contoh saya kira yang bisa dikerjakan di rumah, berorganik di rumah. Saya kira sudah banyak sekarang dibagi-bagi dari dinas, ada dari ini untuk bertanam organik di rumah sebagai hiburan dan sekaligus bermanfaat. Lanjut. Ini ya. Ini saya kira ikan. Ya, saya kira itulah yang mungkin karena waktu saya persingkat, jadi yang bisa saya berikan. Nanti kalau ada yang
kurang-kurang nanti kita diskusikan lagi waktu yang lebih banyak ya. Terima kasih banyak Ibu Sinta. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Nyoman Oka Trijaya MSc PhD atas paparannya yang begitu luar biasa sekali, Pak. Sangat menarik. Nah, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Arwani STPMT dari Prodi Teknologi Agroindustri Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Nama Muhammad Arwani STPMT, riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan program sarjana di jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya pada tahun 2016 dan selanjutnya melanjutkan program Magister di jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2018. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya jika ada pertanyaan silahkan kami membuka pertanyaan di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaannya apa dan jika ingin mendapatkan sertifikat silakan mengisi daftar hadir workshop daring Unusia yang sudah saya kirim lewat chat. Dan setiap peserta dikenai biaya untuk sertifikat 20.000. Bukti pembayaran disertakan pada link daftar hadir tersebut. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Muhammad Arwani STPMT, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Sinta atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang. Lagi untuk kedua kalinya. Ya. Jadi bisa berkolaborasi lagi untuk pengembangan organik nantinya di Unusia. Siap Pak. Ya. Host mohon untuk share screen-nya sebentar saja. Jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nyoman itu sudah include semua sebenarnya itu dari mulai awal untuk standar organiknya sudah ada, kemudian standar kompetensinya pun sudah ada, dilanjutkan dengan beberapa teknis untuk melakukan pertanian organik dari rumah. Mohon host diberi akses untuk share screen. Sebentar ya Pak. Jadi yang kami share untuk kali ini adalah secara teknisnya saja, teknis. Jadi hanya yang tadi belum sempat disampaikan oleh Pak Nyoman, saya sampaikan sedikit saja untuk teknis proses untuk bertani di rumah secara organik. Sudah tampak untuk PPT-nya. Kami beri judul Mandiri Pangan Mulai dari Rumah. Jadi ini menanggapi isu pandemi kali ini dan ke depannya. Karena memang untuk pandemi ini harus mandiri. Karena kalau tidak mandiri ya seterusnya akan dipengaruhi oleh luar. Ketika ada gejolak dari luar itu ada perubahan sedikit, langsung kita kolaps gitu. Jadi dilihat saja dari tren harga pangan hari ini cukup signifikan fluktuatifnya. Fluktuatif ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memang kebijakannya ya pangan murah sehingga kebanyakan untuk memenuhi pangan di Indonesia, terutama untuk kebutuhan pangan manusianya itu nantinya ketika dilihat dari BPS itu, ini ada kekurangan sekian ton. Langsung ada kebijakan untuk wacana impor. Nah, ini kan satu kebijakan yang memang mengandalkan impor nantinya tentunya ketika ada satu krisis di luar ataupun dolar turun sedikit saja langsung ada gejolak di dalam negeri. Nah, itu sehingga perlu adanya satu inisiatif sehingga manusia-manusia atau warga Indonesia lah terutama untuk mandiri.
dari pangan, terutama pangannya, karena itu kebutuhan pokoknya. Beberapa waktu lalu sempat untuk mendampingi satu kawasan yang memang enclave, dia terisolir dari akses manapun karena di tengah hutan, masyarakat di tengah hutan. Jadi memang itu satu kawasan yang memang sangat mandiri dari segi pangan, Di sana sudah ada pertanian untuk pangannya, kemudian ternaknya juga sudah ada, kemudian dari sayur mayurnya sudah ada. Jadi relatif pertukaran pangan hanya di sekitar daerah tersebut. Nah, untuk pangannya sudah mandiri. Jadi ketika ada kolaps pun di luar tidak ngaruh. Nah, itu satu inisiatif untuk membangun satu kawasan mandiri pangan terutama. Jadi kalau dalam satu wilayah enclave yang terputus dari akses dari luar, saya kira itu sangat mudah untuk membangun jiwa-jiwa kemandirian di wilayah tersebut. Nah, itu sangat sulit sebenarnya untuk menumbuhkan motivasi dari individu-individu yang ada di kota ataupun di desa-desa yang memang relatif masih terjangkau aksesibilitasnya ke seluruh daerah. Nah, itu cenderung mereka akan konsumtif. Nah, konsumtif di sini pangannya mengandalkan dari luar daerah masih bisa jadi nantinya seperti kemarin ketika pandemi, awal pandemi itu banyak jalan-jalan yang ditutup, kebijakan itu akan memutus rantai pasok dari pangan tersebut. Nah, itu tentunya akan berpengaruh, berimplikasi pada harga pasar pangan. Nah, ini solusinya salah satunya adalah berkebun dari rumah. Nah, ini salah satunya untuk memotivasi ataupun menggagas kemandirian pangan masing-masing individu. Kalaupun tidak dari rumahnya, ya satu kawasan, satu RW, di inisiatif satu RW ataupun satu RT dengan berbagai macam komoditi. Nah, itu nanti saling bertukar, itu minimal sudah bisa menjadi satu leader ataupun pilot project untuk kemandirian pangan dari masing-masing individu. Nah, bagaimana caranya untuk berkebun dari rumah ini secara teknis saja Pak Nyoman, karena yang tadi sudah disebutkan secara standarnya sudah lengkap sekali. Jadi ini secara teknis penanaman, berkebun itu ada penanaman, perawatan, kemudian pemanenan. Penanaman tentu untuk penanaman perlu media tanamnya. Media tanamnya bisa macam-macam. Kemudian bibitnya, kalau memang organik harus bibit organik ataupun seperti yang disampaikan Pak Nyoman tadi, bibitnya sudah diperlakukan secara organik dalam kurun waktu tertentu. Itu bisa dianggap untuk menjadi bibit organik. Perawatannya, pupuknya juga pupuk yang organik. Hama dan penyakitnya mungkin juga bisa di treatment dengan beberapa pestisida organik. Itu sangat mungkin sebenarnya. Kemudian pemanenannya pun penanganannya harus secara organik, sehingga traceability dari bibit sampai ke konsumen bisa dilihat bahwa produk tersebut benar-benar organik. Nah, jadi dari mulai penanaman bibitnya sampai pemanenan hingga ke delivery-nya, ke pengantaran produk ke konsumen, itu memang sudah organiknya. Itu memang harus di-trace, harus dicatat pun. Nah, catat nantinya memang itu salah satu catatan menjadi salah satu dokumen untuk pengajuan organik. Itu ada catatan yang memang runut dari mana asalnya. Seperti halnya kalau makanan halal pun demikian. Asalnya, bahannya, campur aduknya dari mana, kemudian prosesnya bagaimana, itu memang harus dibukukan, harus dicatat lah minimal itu, sehingga traceability produknya bisa kelihatan. Nah, terus bagaimana memulainya? Memulainya yang pertama ya pilih dulu mau nanam apa. Kemudian kenalan sama tanamannya. Kalau nggak kenal ya
ya bagaimana kita mau mentreatment tanaman tersebut, gitu. Bagaimana kita akan menumbuhkannya, itu kan ya cukup sulit. Nah, itu jenis-jenis tanamannya beberapa yang bisa ditumbuhkan di rumah seperti halnya sayur-sayuran ataupun kacang-kacangan, nah, dan sejenisnya itu memang bisa untuk ditanam di sekeliling rumah. Nah, itu yang memang biasanya digunakan sebagai sayur mayur tanaman pangan pokoknya kesehariannya. Itu memang kalau yang di kasusnya di Enclave tadi memang seperti itu. Jadi menanam sayur-sayuran yang memang dimakan untuk kesehariannya. Nah, jadi muter saja di situ. Sayur-sayurnya tidak akan keluar. Nah, jadi sekitar situ tetangganya nanti mungkin pengen bayam ya beli di tetangga sebelah. Kalau pengen kangkung ada satu rumah yang nanam kangkung, itu bisa. Jadi barter sayur-sayuran pun bisa. Barter sayuran dengan barter bumbu-bumbuan itu bisa. Sangat bisa dilakukan ketika kompak satu kawasan itu menanam tanaman pangan keseharian. Kemudian untuk melihat memulainya, mulai dari mananya? Dari benihnya. Benihnya dapat dari mana? Benih bisa dapat dari sekitar kita. Bisa dari sisa-sisa cabai-cabai yang memang sudah kering, ataupun bawang merah ataupun bawang putih atau yang sejenisnya, terong-terong atau kacang-kacangan, itu bisa saja dimanfaatkan sebagai benih. Walaupun memang itu belum terstandar. Kalaupun mau yang standar ya bisa saja beli sebenarnya. Tapi ketergantungan beli itu pun nantinya akan ketergantungan lagi. Jadi kalau mau mandiri ya minimal mentreatment bahwa benih itu akan ditreatment secara organik, itu bisa. Saya kira itu sangat mungkin dilakukan karena dengan dukungan kitanya terus belajar mencari tahu bagaimana caranya gitu. Kalau stagnan hanya yang penting ada gitu ya, enggak bakalan berkembang nantinya. Harus jiwa pembelajarnya itu harus ada minimal itu. Kemudian bagaimana memilih benih yang bagus? Benih yang bagus yang pertama kan sudah ada benihnya tadi, dikeringkan. Kemudian yang paling sederhana aja. Ini yang paling sederhana yang dapat dilakukan, tinggal dimasukkan dalam botol yang ada airnya, kemudian yang mengapung itu yang jelek, yang masih terendam itu yang bagus. Itu salah satu cara. Padahal itu hanya salah satu cara yang paling sederhana. Banyak cara-cara lain yang bisa digunakan sebenarnya. Itu untuk beberapa cara pemilihan benih yang bagus. Kemudian dari benih yang sudah didapatkan dilakukan pembibitan, pendederan. Jadi pembibitan di satu media tanamnya bisa macam-macam. Ini biasanya media tanam yang memang teksturnya lembut, jadi tidak terlalu kasar. Ini masih bisa digunakan untuk penumbuhan bibitnya. Siapkan benihnya, kemudian tanamannya disebar, bibitnya itu disebar di media tanam, kemudian disiram secara berkala. Ya secukupnya saja sih, kalau sampai kebanyakan juga tidak bagus juga. Kemudian beberapa media tanam bisa digunakan polybag, pot ataupun plastik daur ulang yang ada di sekitar kita aja. Kemudian botol mineral air ataupun yang sebagainya, ataupun bisa juga menggunakan hidroponik atau aquaponik yang sempat tadi Pak Nyoman tampilkan, itu bisa. Itu memang kalau niat, itu bisa digunakan seperti itu. Kalaupun tidak ada ya seadanya bisa. Kalaupun memang tidak ada hidroponik ataupun yang sejenisnya itu. Kemudian media tanamnya apa saja? Bisa menggunakan tanah kalau memang masih ada tanah. Kalau tidak ada tanah ya Bang, bagaimana lagi? Menggunakan media kompos yang bisa diberi, ataupun kemudian bisa juga menggunakan sekam. Jadi beberapa media-media tanam ini cocok
ada yang cocok untuk bibit, ada yang cocok untuk pertumbuhan, ada yang cocok nantinya setelah daur ulang panennya, kemudian dimasukkan media tanam lain untuk pemulihan medianya. Itu juga beberapa perlu treatment tertentu. Nah, itu ya tentunya kita harus terus belajar, harus terus mengetahui bagaimana sih caranya gitu. Kemudian untuk perawatannya nutrisinya harus terpenuhi ya, minimal dari disirami, kemudian kalau memang ada pupuk organiknya bisa digunakan pupuk organik, kemudian kalaupun terserang hama penyakit pengendaliannya secara organik. Nah, beberapa yang bisa digunakan menggunakan pupuk organik atau pestisida nabati yang memang bisa digunakan dari beberapa bahan-bahan yang ada di rumah saja. Seperti halnya daun pepaya, kalaupun memang ada. Kalaupun tidak ada yang tadi yang dari Pak Nyoman juga ada beberapa jenis-jenis pestisidanya. Itu alternatifnya banyak sebenarnya. Ini hanya salah satu contohnya saja. Kemudian untuk pemanenan hasilnya itu bisa dipotong langsung ataupun bisa dicabut. Kalau dipotong itu masih bisa 1, 2, 3 kali panen. Kalau dicabut langsung itu hanya 1 kali panen. Bedanya seperti itu saja. Kemudian untuk pengantarannya pasca panennya bisa menggunakan beberapa box-box yang memang diatur sedemikian rupa tidak merusak dari tanaman tersebut. Karena memang produk pertanian itu perishable, sangat amat mudah rusak. Karena dia masih mempertahankan kehidupannya, walaupun sudah dipotong masih mempertahankan kehidupannya, masih bermetabolisme, sehingga nantinya ketika sudah layu sama sekali itu sudah tidak akan sudah mati memang. Jadi disitulah untuk pasca panennya harus ditreatment sedemikian rupa. Mungkin cukup sekian beberapa sedikit teknis yang memang saya share untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sinta. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Arwani STPMT atas paparannya yang begitu luar biasa. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, di sini sudah ada penanya untuk Bapak Nyoman Oka Trijaja. Ini langsung saja ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Faizul Mutakin. Pertanyaannya adalah apakah berpengaruh serangga, burung, angin, dan lain-lain yang membantu penyerbukan alami dari tanaman non-organik ke tanaman organik yang kita tanam? Karena perlu kita ketahui bersama, lahan kita biasanya berdampingan dengan lahan lain yang menerapkan sistem budidaya non-organik. Terima kasih. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan dari saya ya Pak ya. Yang kedua adalah bagaimana menanggapi kelemahan dari sayuran organik yang mudah rusak? Adakah cara untuk mengatasinya, Pak? Selanjutnya, apakah mungkin Indonesia ini bisa menuju 100% pertanian organik jika dilihat dari kondisi saat ini? Terima kasih, Pak. Monggo silahkan untuk Pak Nyoman, waktu dan tempat saya persilakan. Maaf tadi Mbak Zinta, yang pertama di pertanyaannya apa? Pertanyaan yang pertama ini Nah, yang pertama dari Mbak Zinta. Menanggapi kelemahan dari sayuran organik yang mudah rusak. Adakah cara untuk mengatasinya? Kelemahan, ya. Baik, terima kasih. Ini saya kira menarik sekali pertanyaannya Bu Sinta dan sama Pak Muhammad tadi ya. Pak Muhammad ini menarik ini dan gampang ini pertanyaannya, jawabnya susah ini. Ya. Jadi yang selama ini dilaksanakan, apa yang dilakukan ya bagi tanaman organik dan ada yang non organik sebelah menyebelah begitu ya. Nah itu di standar sudah diatur. Mungkin burung dari sini nyebrang ke sini begitu ya, atau serangga. Nah ini memang ada namanya itu barrier itu artinya pembatas.
Kalau ternyata tetangga kita tidak berorganik, kita mau organik gitu. Ada tetangga batas yang kalau mereka mungkin kalau burung ini saya ini yang agak susah ini ya. Kalau mau burung tentu dijaga ini pasti. Sebaiknya kalau tanaman organik kan tidak luas, biasanya ada net, ada apa begitu ya kalau yang mau agak sempurna. Tapi kalau dari aspek polutan atau kontaminasi dari tetangga sebelah ini tentu harus ada dinding, artinya baret itu, buffer zone. Jadi ada pembatas. Yang kira-kira nanti kalau ada di sini tidak sampai ke sini ke tempat kita gitu. Jadi ada buffer zone dengan tanaman-tanaman yang kira-kira nanti mampu menyerap polutan itu agar rapat begitu. Nah, ini satu-satunya yang menjadi, makanya memang diusahakan kalau berorganik itu harus satu kawasan itu sama-sama berorganik gitu. Kalau kita sendiri berorganik memang tantangannya menjadi mahal karena kita harus nanam buffer zone jadi dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini kelemahan pangan yang perishable ini ya. Memang sebetulnya itu kan ada aturannya. Misalnya sayur-sayuran aja, buah-buahan ini kan ya beda penanganannya. Itu sejak panen itu memang perlakuannya juga berbeda begitu ya. Nanti harus ada packing house atau rumah kemas. Dari situ juga sudah dibedakan lagi nanti yang mana yang kan sayur buah ini kan ada yang kalau istilah ilmiahnya ada klimatrik dan non klimatrik. Jadi yang klimatrik ini yang menghasilkan etilen yang sangat tinggi, yang cepat gitu, seperti mangga, pisang. Ciri-cirinya apa? Pisang tuh sesudah tua, biarpun hijau nanti dibiarkan tak lagi dia akan kuning sendiri begitu. Itu akan matang sendiri. Nah, kalau tanaman sayuran non klimatrik dia harus dipisahkan. Dia sangat peka terhadap terhadap etilen. Sehingga ngangkutnya pun jangan campur. Yang lebih pasti tentu kesegaran itu harus dengan cara cold storage lah. Jadi penyimpanannya harus dengan berpendingin, itu yang paling aman. Ya, untuk menyelamatkan daripada layu sampai di Jakarta 50% rugi, lalu lebih baik ngasih AC, lalu dia dingin sampai di Jakarta segar. Kira-kira begitu gambaran anunya. Lalu yang terakhir tadi mungkinkah 100% organik? Maksudnya 100% dari mana ini? Dari perlakuannya atau maksudnya apa Mbak Sinta ini yang 100%? Apakah mungkin Pak konsumsi masyarakat itu diganti dengan pertanian organik semua gitu, produk-produk organik? Karena kan yang kita tahu bahwa gitu, organik iya. itu sangat sehat sekali. Terima kasih. Tadi kan saya bilang ada gerakan hidup sehat. Nah, kalau semua menyadari mau hidup sehat, ya memang harusnya otomatis tanpa disuruh pun ya, atau tanpa menanam membeli yang produk yang organik begitu ya. Sebetulnya kalau lihat dari dalam volume, kalau banyak sih sebetulnya harganya kan nggak begitu mahal. Justru yang sedikit ini yang menjadi mahal begitu. Yang kedua tentu kalau yakin supaya berorganik, nanam aja sendirilah. Seperti Pak Arwani tadi sarankan, di rumah harus mandiri. Pasti sudah itu tidak ada cemaran dari lain-lain gitu. Kita sudah bisa kontrol sendiri. Mau nanam mungkin di dalam satu hamparan kecil begitu ada bayamnya, ada kangkungnya, ada sawinya. Kalau besok mau nanam sawi ya sawinya dipanen, kangkungnya lusanya misalnya. Mungkin cara-caranya saya kira menurut saya sih itu yang bisa dilakukan. Bisa 100%. Ya. Mungkin mudah-mudahan menjawab itu Bu Sinta ya, Mas Sinta. Iya, terima kasih Bapak atas jawabannya yang sangat menarik sekali. Ini sudah, menurut saya sudah sangat menjawab sekali. Selanjutnya, terima kasih untuk Pak Nyoman. Ini saya beralih untuk Pak Arwani. Di sini ada pertanyaan dari live Facebook dari NU Online. Yang pertama adalah saya sebutkan di sini tidak disebutkan penanyanya, tapi
langsung saja dengan pertanyaannya ya Pak ya. Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya baru buka kebun bulan September tahun 2021. Sudah diniatkan untuk menanam singkong dan kacang tanah. Mohon saran dan masukannya tentang bagaimana cara menanam singkong dan kacang tanah dengan cara berbarengan dalam satu lahan. Kalau ada pendampingan, kami sangat membutuhkan agar kami tahu bagaimana cara bertani yang baik. Ini yang sangat petani harapkan, bahwa NU juga peduli pada petani, semangat. Seperti itu, Pak. Jadi pertanyaannya itu dulu. Monggo dijawab, Pak. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih juga untuk pertanyaannya, ini bagus sekali memang. Untuk pertanyaannya, idealnya untuk pertanian itu memang tidak satu komoditas saja. Jadi harus berdampingan beberapa komoditi sehingga bisa diproduksi secara bersamaan. Nah, itu nantinya akan terbentuk satu ekosistem pertanian yang memang saling mendukung. Nah, itu ada satu konsepnya namanya agroforestry. Nah, itu dengan beberapa tanaman. Jadi ada tanaman yang tahunan, kemudian ada tanaman yang memang bulanan atau yang harian, itu bisa ditanam secara bersamaan. Nah, itu komposisinya ada rumusnya tersendiri itu. Jadi ada komposisi satu tanaman yang tahunannya apa, kemudian tanaman yang nantinya bulannya apa, itu bisa. Jadi itu memang idealnya, tapi kan selama ini yang dilakukan adalah satu kawasan untuk satu komoditas. Nah, itu memang akan mengubah ekosistem tanah yang ada di sana. Nah, itu nantinya tentunya yang paling ideal itu yang memang dari banyak komoditas ditanam di satu kawasan. Itu sangat membantu untuk pertanian organiknya itu berjalan secara berkelanjutan. Untuk teknisnya ya memang nanti mungkin dijelaskan secara detail lagi beberapa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Arwani, sangat menjawab sekali. Semoga ini menjadi insight ya buat penanyanya juga, dan pertanyaannya terjawab seperti itu. Dan ya semoga kita bisa berkolaborasi dan memperbanyak lagi acara-acara yang workshop, daring atau webinar seperti ini untuk memberikan masukan-masukan gitu kan, untuk memberikan insight pada peserta workshop atau webinar. Nah, mungkin dari pertanyaannya mungkin sebenarnya ini sudah selesai semua, seperti itu sudah terjawab. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Dari saya sebenarnya Mbak Sinta untuk Pak Nyoman. Boleh Pak, boleh. Menanyakan sekalian. Jadi untuk revitalisasi lahan yang memang sudah, biasanya kan ada lahan yang hasil setelah tambang itu kan lumayan banyak residunya. Nah, itu untuk revitalisasinya itu sampai seberapa lamakah untuk penyiapan ke organiknya, pertanian organiknya, itu mungkin. Dan tahap-tahapannya seperti apalah secara kasarnya saja gitu. Terima kasih. Baik Pak Muhammad Arwani, jadi terima kasih. Saya sebetulnya tidak ahli di bidang restorasi itu ya, termasuk restorasi tambang. Tapi dari pengalaman teman-teman di lapangan, terutama yang batu bara kan banyak lubang-lubang itu ya, yang ditinggalkan itu. Ada satu pulau di Kendari di sana lah, dekat daerah wisata itu nikelnya diambil, lalu tidak ditutup lagi gitu, jadi ditinggal aja sudah habis. Nah, itu memang neraka betul itu lahan itu, kasihan. Jadi ditutup, hanya ditanami sementara, ditinggal layu dia kan gitu. Nah, ini memang kembali kepada komitmennya para penambang ini dan pengawasan pemerintah tentunya ya, harus ketat gitu. Jadi kalau dia mau selesai, dia harus menyelesaikan kewajiban. Memang semua penambang itu harus
merestorasi lagi, termasuk yang timah di Bangka Belitung itu kan banyak sekali danau-danau itu ya yang membahayakan. Ya. Nah, saya tidak tahu pasti, tergantung yang dipakai restorasi ini tanah apa ya, di mana, apa yang dipakai nguruk gitu kan, diuruk harus supaya dia bisa ditanami begitu ya. Nah, kalau itu memang tidak ada bahan-bahan kimia seperti biasanya tambang kan banyak menggunakan kimia, apalagi tambang emas itu kan merkuri yang sangat berbahaya. Saya kira itu perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa memulihkan kondisi. Jangankan untuk organik, bisa pulih yang non organik aja sudah bagus itu. Jadi saya belum punya pengalaman dan belum punya cerita dari teman-teman yang pengalaman di restorasi menanam organik. Bisa tumbuh saja tanaman apapun itu, yang penting hijau. Itu sudah matur nuwun istilahnya Jawanya. Jadi sudah matur nuwun gitu. Artinya mereka peduli terhadap bekas-bekas galian itu. Gitu. Jadi saya belum bisa menjawab. Terusnya mari kita cari nanti anunya. Barangkali ada narasumber yang pernah berhasil, apalagi sampai mengorganikkan gitu ya. Iya, itu Pak. Kalau saya sih yang penting sudah dihijaukan itu sudah luar biasa. Nah, tapi ini ada Pak Agus barangkali pernah dengar Pak Agus? Ada teman nih Pak Agus dari LPPO tentang restorasi untuk menjadi organik, barangkali ada pengalaman. Baik Pak, untuk restorasi yang dari bekas tambang kita belum dapat, betul Pak. Kita belum dapat. Tapi kebanyakan untuk masa konversi itu kebanyakan yang dari apa istilahnya, dari pertanian yang konvensional itu. Dari bekas-bekas yang dulu mempergunakan bertani secara konvensional itu. Yang dari situ biasanya ya masa konversinya cukup 2 tahun gitu. 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang dari bekas tambang memang ya itu ditanami saja udah bersyukur, tapi memang biasanya kalau sudah nantinya arahnya mau buat organik, dia sudah mulai dari situ, sudah tidak ada asupan kimikalnya, tapi sudah mulai dengan bakteri dan sebagainya untuk pemulihan tanah. Kan banyak sekarang yang seperti itu. Kayak istilahnya kayak yang mungkin yang di daerah Kalimantan yang bekas tanah gambut-gambut aja sudah mulai dia pakai bakteri dan sebagainya untuk nantinya mau diorganikkan. Jadi tumbuh tanaman aja udah bersyukur, alhamdulillah. Nanti lama-lama ada di situ udah, terus baru mulai diperiksa. Tetap aja nanti ada pemeriksaan labnya, si lab tanahnya. Kalau bekas-bekas tambang. Selama ini memang belum banyak ya publikasi. Mungkin ada para dosen-dosen yang di universitas yang itu ya, itu data-data itu yang kita belum pernah dapat, yang bekas tambang itu yang seperti itu. Ya, enggak. Dia Pak. Iya, yang masih bagus. Terima kasih banyak Pak Nyoman dan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Nyoman dan Pak Agus dari LSPPO atas tanggapannya dan jawabannya. Sangat menjawab sekali gitu. Ini tidak ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Masih ada waktu nggak Mbak Sinta? Masih ada waktu sekitar, kita berakhir di jam 4 sore. Ada Pak Atur mungkin yang agronomi, atau Pak Atur yang tahu yang bagian ada Pak Atur ya? Ada, kelihatannya coba dia dari Jember. Pak Atur, Pak Atur monitor. Pak Dr. Atur. Ada pengalaman di tambang. Iya. Halo. Iya Pak, hadir Pak. Hadir Pak Agus, hadir Pak Nyoman. Selamat atas penyelenggaraannya ya Pak ya. Oke, tadi tentang tambang ya, itu ya? Iya, restorasi tambang. Restorasi tambang, baik Pak. Jadi saya pernah punya pengalaman di KPC nih Pak, di Kalimantan Timur Pak. Jadi dengan direktur lingkungannya waktu itu mencoba Pak sebetulnya untuk melaksanakan penanaman berbagai tanaman Pak. Tetapi sayangnya waktu itu saya tidak
ada waktu sehingga tidak kembali ke sana, tetapi kemudian mereka berusaha Pak ya untuk menanam tanaman yang paling sederhana aja Pak, yang bisa disebar. Kebetulan waktu itu mereka menggunakan pesawat Pak, bisa menyebarkan itu sehingga bisa merata ke tempat bekas tambang, terutama yang paling awal dibuka dulu Pak, sehingga ketebalan tanahnya itu sudah cukup untuk menumbuhkan akar-akar tanaman Pak. Tetapi memang akhirnya yang kelihatan yang terbaik itu adalah menyebarnya rumput Pak. Yang pertama itu tandanya berarti pada tanah itu sudah mulai bisa ditumbuhi oleh tanaman. Nah itu Pak. Hanya rahasianya ya Pak ya, apa yang ditambahkan itu saya nggak tahu Pak. Terus terang itu mereka melaksanakannya setelah saya pulang dari sana sebetulnya. Jadi saya nggak bisa lihat sendiri. Tetapi dari informasi yang saya dapatkan, luasan cukup besar Pak, karena KPC yang memiliki luasan terbesar ya Pak, yang di Sangatta itu Pak, itu cukup berhasil menurut saya Pak. Itu yang saya tahu Pak. Tapi kalau secara secara organik itu saya kira pada waktu itu masih diusahakan Pak, karena masih diutamakan untuk yang mempunyai daya tumbuh yang tinggi Pak, yang dipakai jenis tanaman mulai yang sederhana sampai yang belukar itu Pak. Itu yang saya tahu itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arthur, Pak pengalamannya ini. Terima kasih. Ada lagi yang punya pengalaman di tambang. Mungkin bagus juga tuh Pak Arwani nanti bahan penelitian tuh Pak. Iya Pak. Iya. Saya kira ini bahan yang jarang orang perhatian. Ya, memang jarang itu untuk ke depan seperti itu. Betul. Padahal lahan itu kalau menyebar pakai pesawat itu barangkali sudah luasannya berapa hektar? Hektar sudah luas biasanya. Iya, seperti di Kalimantan sama Sulawesi juga banyak. Di Sumatera juga banyak. Betul. Lahannya kasihan sama lahannya. Betul, iya. Didiamkan, tumbuh rumput. Kalau rumput sudah tumbuh berarti ada kehidupan. Ada indikasi kehidupan. Baru ditanamin, Mbak. Tanamin yang besar, tahan yang tahan. Bisa ditanamin apa itu belukan mungkin apa saja, sebarin benih di situ. Baik, terima kasih Pak Arthur untuk masukan dan ya, Mbak. tanggapannya. Terima kasih kembali, sangat sedikit tapi kalau secara teoritis ya Pak, Mbak di kelas sebetulnya banyak sih metode bioremediasi itu. Ya. Jadi bisa in situ, bisa juga kalau memang tanah itu bisa kita bawa ke lab ya, misalnya untuk hanya lapisan atas atau untuk luasan yang tidak terlalu besar, itu bisa dibawa ke lab untuk di bioremediasi. Saya kira kalau secara teknik sudah luas Pak, di mana-mana sudah dilaksanakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Arthur atas masukannya. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara workshop daring dengan tema Bertani Organik dari Rumah hari ini. Jadi sebelum saya tutup acara ini, saya mohon kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan fitur video untuk foto bersama sebagai Sebelum foto boleh bertanya Mbak, ini saya tadi mencoba transfer yang untuk sertifikat itu kok nggak bisa masuk ya? Oh, seperti itu Pak. Mungkin nanti saya tanyakan untuk ke redaksi NU online-nya ya Pak ya, karena kan itu NU online yang mengeluarkan sertifikatnya. Seperti itu. Iya, ini kami kelihatannya akan dibantu sama Mbak Dea dari LSPPO. Iya. Kalau buktinya sudah saya kirimkan ke Mbak Dea. Ya. Oke Pak. Ya, terima kasih. Sama Bu Dwi Iswari ya, berdua. Titip. Ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak, iya terima kasih.
Ini silahkan mengaktifkan fitur videonya untuk kita berfoto bersama. Sudah ya Bapak Ibu ya. Saya ambil. Sebentar Bapak. 1, 2. Sebentar, saya save dulu. Lanjut lagi. 1, 2. Baik, sudah selesai semua untuk dokumentasinya. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, kedua pemateri Bapak Dr. Insinyur Nyoman Oka Trijaja MSc, dan Bapak Muhammad Arwani STPMT, rekan-rekan semua dari NU Online dan peserta pada hari ini. Saya tutup acara workshop daring pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oka, Pak Agus, dan Bapak semuanya, Bapak ya. Mudah-mudahan nanti tindak lanjut ada yang bisa dilakukan untuk proses sertifikasi kepada Pak. Boleh, siap. Nanti kita siap diskusi lebih lanjut ya Kak. Oke. Terima kasih.